Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir menunaikan ubudiyah kepada Allah. Kemudian hadir kita dalam rangka untuk talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i yang insyaallah ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi talabul ilmi merupakan sarana atau jalan di antara jalan yang mulia untuk mendapatkan surga. Karena dari sinilah kita akan tahu yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah, yang sunnah dan bid'ah dari ilmu tadi, sehingga kita menghindar kepada perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran agama, dan kita mendekat kepada perkara-perkara yang diperintahkan dalam agama kita. Ikhwatina fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, insyaallah pembahasan tafsir kita adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, yang mana surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah sama-sama kita ketahui berbicara tentang hukum-hukum. Maka dalam Mutaffifin ini membicarakan tentang hukum-hukum, yaitu hukum-hukum seputar kecurangan di dalam berjual beli atau bermuamalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ikhwatina fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Surah Al-Mutaffifin bagi kita mungkin tidak asing lagi. Sering dibaca oleh imam dalam salat. Dan di dalam surat ini terdapat kandungan yang besar, ya, terhadap suatu sikap yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap muslim, ya, yaitu sikap at-tatfif, kecurangan. Wailul lil mutaffifin, ya, celakalah, binasalah al-mutaffif, itu orang-orang yang berbuat curang. Kecurangan ini bukan hal yang baru terjadi dalam muamalah. Tidak, zaman dahulu kecurangan itu sudah ada. Bahkan sejak di awal-awal Islam, kecurangan itu sudah ada dalam berjual beli dan bermuamalah. Oleh karena itulah ayat ini wajib diperhatikan oleh setiap muslim sebagai apa saja dia. Mungkin dia sebagai seorang pedagang, mungkin dia sebagai seorang pembisnis, mungkin sebagai seorang, ya, yang bekerja mengambil jasa, mungkin dia sebagai seorang guru. Karena kecurangan itu ada dan terjadi pada setiap lini kehidupan. Jadi, walaupun ayat ini berbicara tentang kecurangan dalam takaran dan timbangan, akan tetapi ayat ini berlaku umum dalam segala bentuk kecurangan. Mari kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman Sa'di di dalam tafsirnya ini. Wailul lil mutaffifin. Wailun, ini kalimat, ya, azab atau kalimat iqab, tercelalah dia, binasalah dia. Orang ketika dalam celaka dikatakan wailul lak. Di orang ketika seorang ingin mengatakan suatu kalimat celaan kepada seorang, wailul lak. Sebagian ahli tafsir mengatakan wail ini adalah salah satu, ya, tempat di neraka, well namanya. Kan tapi makna umumnya adalah well itu kalimatu adab, kalimat azab, kalimat celaan yang dikatakan seorang terhadap perilaku yang tidak baik. Wail lil mutaffifin, bagi orang yang mutaffif. Nah, ayat ini mutaffifin ini ditafsirkan dengan ayat sesudahnya. Ini namanya tafsir ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan ayat sudah. Siapa itu al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfuna. Ini dia. Orang-orang yang apabila dia meminta takaran, ya, kepada manusia, yastawfun, dia minta dipenuhi. Kalau dia sebagai pedagang, dia minta agar timbangan dan takaran dipenuhi. Ya. Walaupun orang itu sudah berusaha untuk memenuhi, tapi dia merasa kalau ini belum lagi, tambah sedikit. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita, ya. Minta diskon. Kalau minta diskon dalam bermuamalah, boleh enggak? Ya. Kalau sekiranya diskon itu membawa rugi kepada orang yang berdagang, enggak boleh. Kalau diskon itu, ya, dia tidak rugi, boleh. Atau diskon promo dalam berdagang,
untuk menarik orang. Nah, itu kan promo itu kan muncul dari pedagang, bukan dari penjual, bukan dari pembeli. Jadi celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Di dalam kitab As-Tafsir itu dinyatakan ada riwayat dulu sebelum turun ayat ini, sebagian orang-orang pedagang pada masa Nabi dua timbangannya. Timbangannya sebagai pembeli lain pula. Timbangnya sebagai pedagang lain pula. Dan itu beda-beda, ya. Takaran dan timbangnya beda. Maka ketika turun ayat ini, ya mereka cemas terhadap apa yang telah mereka lakukan selama ini. Namun mereka merasa terobati dengan turunnya ayat ini. Ya. Karena perilaku mereka diperbaiki dengan turunnya ayat. Banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh sahabat, lalu turun ayat menegurnya. Sehingga setelah itu sahabat tidak melakukan lagi. Itu hikmah. Itu hikmahnya Al-Quran ini turun berangsur-angsur, ya. Pada masa dahulu ada kejadian-kejadian, kemudian kejadian itu salah dan keliru, turun ayat untuk mengajarinya, untuk memperbaikinya. Jadi Syekh mengatakan alladzina idza talu 'alan nasi, orang-orang yang apabila dia sebagai pembeli menerima takaran, dia mengambil dari mereka, ya, untuk melengkapi. Tapi ini adalah dari sisi pembeli. Dia desak untuk minta tambah. Kok kurang kau mah? Bila kita lihat, kalau di pasar itu ibu-ibu kembali lado. Kadang-kadang tambah sedikit, ya. Ambil ke 3 butir. Ya. Kalau pedagang tadi telah berusaha untuk, ya, jujur dalam dagangan, menepati takarannya, menepati timbangannya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk dia yang menepati. Kurang kemah. Kenapa? Rupanya itu dianggap tafih, dianggap curang. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk mereka, untuk pembeli, yukhsirun, mereka mengurangi. Jadi kecurangan itu bisa terjadi pada dua sisi. Kecurangan dari sisi pembeli dan kecurangan dari sisi pedagang. Jangan kita kira pedagang aja yang curang. Pembeli juga bisa curang. Ini buktinya. Dia minta dipenuhi takaran. Kalau memang ternyata takarnya itu benar, tidak boleh kita minta penuhi lagi. Bisa riba. Tapi kalau timbangan dan takaran tidak benar, ya Pak doakan. Boleh kita minta, kok kurang kemana? Nampak jelas. Sebagian pedagang kadang-kadang dia jual barang harganya murah, cuma tiba di timbangannya bermain di situ. Dijual barangnya murah, tiba di takaran dia bermain. Nah, ini tidak boleh, curang juga. Curang. Kalau orang berdagang ada juga, ya, seperti orang menjual ikan, donggok-donggok ikan dari sampai ke daun. Sehingga ikan tadi seolah banyak kan. Setelah kita cek ternyata daun di bawah. Ini juga curang. Kok ada sama dia itu? Bukan mengapa namanya kok. Apa kok? Ya.
Kenapa itu? Karena itu bentuk kecurangan yang harus ya kita beritahu dengan baik. Karena kalau itu terjadi sudah merata, kalah gawat. Maksiat sudah merata biasa saja oleh masyarakat, gawat. Qatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yukhsirun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar untuk mereka atau mereka menerima timbangan, mereka menimbang untuk pedagang, untuk pembeli, ya. Artinya idza wa'tun nas haqqahum, ketika mereka memberi hak manusia, hak orang lain, ya. Alladzi lahum alaihim, yang merupakan tanggung jawab mereka, apakah itu dengan takaran, apakah itu dengan timbangan, yukhsirun, mereka merugikan. Maka dikatakan merugikan di sini, yunkisunahum, mengurangi mereka mengurangi timbangan tadi, namanya yukhsirun. Efeknya apa? Merugikan. Kalau sudah kurang itu rugi. Ya. Imma demikian, ada kalanya dengan takaran, ya. Takaran seperti liter kan takaran dan wa mizan atau timbangan. Ada takaran, ada timbangan. Nah, kisain keduanya sama-sama kurang. Takarannya kurang, timbangannya kurang. Celakalah dia. Di sini mendapatkan celaan dari Allah. Perilaku orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Au bi'adami mil'il mikyal, atau tidak memenuhi takaran dan timbangan tadi. Tidak penuh. 1 kilo 9 on lebih seketik. Ya. 1 liter, liternya agak diteljang seketik. Dimiringkan. Sehingga menguntungkan bagi pedagang. Namun pembeli rugi. Kan? Orang yang berdagang, orang yang berusaha, itu kelak akan diminta tanggung jawabnya. Dan itu akan dia konsumsi. Lahmun, dikonsumsi oleh keluarganya, oleh anak istrinya. Apa kata Nabi? Lahmun nabata min suhtin fannaru awla biha. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak baginya. Yang haram ini bukan hanya dimakan saja, cara mendapatkan. Cara mendapatkannya haram, hasilnya juga haram. Haram bukan hanya dari segi zat. Cara mendapatkannya haram, maka haram. Kalau zat yang haram saja haram. Zat halal, ya. Tapi cara mendapatkannya haram, jadi haram dia. Cara mendapatkan kita dengan menipu. Lalu uang hasil tipuan tadi, wak beli buah-buahan. Buah-buahan tadi zatnya halal. Tapi karena cara mendapatkan kita haram, jadi haram hukumnya. Jadi haram karena faktor cara mendapatkan. Ada haram karena zat. Zatnya yang haram. Jadi haram dalam cara mendapatkannya, haram dalam zatnya. Kalau babi itu, ba'abanna, orang mencoba untuk ya mencari celah untuk halalnya babi. Oh, cacing pita aja kan. Orang ada kini alai untuk melangan cacing pita. Cacing, kalau ya ada cacing pita. Apakah jadi halal dia? Karena zatnya yang sudah haram, betapapun canggihnya ilmu manusia, maka dia tetap haram. Karena haram lidzatihi. Haram karena zatnya. Orang-orang yang peternak babi mengatakan, kok makanan babi, kok mau bali buya? Mau bali kok? Tak mau cilok dah. Apakah berubah statusnya di halal? Tidak. Karena zatnya itu haram,
bagaimanapun cara dia untuk melakukan, ya, membesarkan babi tadi, tetap haram. Walaupun dijual belinya. Dia membeli, ya, pakannya di balinya. Pakannya di balinya. Tetap haram hukumnya. Nak akan merubah hukumnya. Bahwa kalau berubah hukum sesuatu karena kemajuan teknologi, jelas. Berarti halal haram, berarti Al-Quran itu tidak ada kebenarannya. Kalau berubah hukumnya kan. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yukhsirun yunkisunahum, mengurangi. Mereka mengurangi takaran timbangan, ada kalanya dengan mikyal, dengan takaran, ada kalanya dengan timbangan. Atau tidak memenuhinya. Atau biqadidalik, atau dengan cara yang lain. Ya. Fahadha sarikatun, ini dianggap mencuri harta manusia. Jadi perbuatan seperti itu dianggap mencuri. Wa adamu insafil lahum, dan tidak berlaku adil terhadap mereka. Tidak berlaku adil. Wa idza kana hadza wa'idan 'ala alladziina yabkhasuna an-nasa, kalau ini merupakan ancaman terhadap orang yang mencurangi manusia dengan takaran timbangan, maka orang yang mengambil harta manusia dengan paksaan, dengan mencuri, lebih berat ancamannya lagi. Lebih layak untuk diancam. Kalau ini kan curang aja, bro. Gimana kalau orang mencuri? Orang korupsi, ya. Kalau hanya curang saja sudah terancam dia. Maka perbuatan seperti mencuri, ya, merampas, lebih terancam lagi. Ya. Lebih layak untuk mendapatkan ancaman. Wadalatul ayah, maka ayat yang mulia ini, kata Syekh, menunjukkan annal insan kama ya'khudhu minan nas, bahwa manusia itu sebagaimana dia mengambil dari manusia, alladzi lahu, yang itu adalah untuknya, yajibu alaihi, wajib baginya, an yu'tiyahu, memberikan mereka, kullu ma lahum minal amwal, dari harta mereka, yaitu dalam bermuamalah. Sebagaimana muamalah itu adalah buruk bagi dia, maka bagi orang lain juga buruk kalau itu yang dilakukannya dengan hal yang sama. Bal yadkhulu fi umumi hadzal hujat, termasuk dalam keumuman ayat ini, wal maqalat, termasuk makalah-makalah, ya, tulisan-tulisan yang curang isinya, yang merusak atau mengambil tulisan orang lain lalu dikatakan tulisan dia. Curang juga. Makanya kantum kalau mempaste, maka katakan saya kopi dari si fulan. Ya. Jangan katakan tulisan saya. Termasuk curang juga. Gawat. Karya orang lain, tulisan orang lain, lalu tidak dirubahnya, ya, redaksinya, atau kalau dia ambil, dia kutip dengan meringkas, dikatakan boleh seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kama annal mutanazirina qad jarat al-adah an nakulla wahidin minhuma yalsu ala ma lahu minal hujjah. Demikian juga orang-orang yang berdebat. Debat atau dialog. Jangan sampai curang. Dengan apa? Dengan mengambil dalil-dalil yang tidak layak untuk jadikan dalil. Atau dengan menuduh orang lain, orang yang berada dalam kebenaran sesat tanpa dalil. Jadi kita tidak boleh pula menuduh orang lain yang tidak tahu kita alasan dalilnya, kita tidak tahu. Lalu kita mempeto orang,
klaim orang itu sesat. Tanpa ilmu. Ini termasuk juga curang. Sampai ke situ Syekh menjelaskan. Wa yajibu alaihi aidan an yubayyin ma li khasmihi min al-hujjah. Wajib baginya menjelaskan terhadap lawan bicaranya apa hujah-hujahnya. Kalau ada pendapat-pendapat dari kelompok yang menyimpang, jelaskan hujahnya ini. Alasannya ini, alasannya sisinya, alasannya ini tidak tepat. Ini sebabnya. Maka seorang peneliti atau ulama wajib menjelaskan hal demikian. Sinilah letaknya nanti insaful insan, berlaku adilnya. Jangan dalil kita aja yang kita sampaikan, dalil orang itu juga harus dikaji. Betul atau tidak? Betul atau tidaknya. Fi hadzal mawdi' yu'rafu insafu, maka dalam hal ini diketahuilah insaf, berlaku adilnya manusia, ya, dan tidak ta'assub, ya, terhadap pendapatnya. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang mutaffifin tadi. Wailul lil mutaffifin. Ancaman yaitu dikaitkan dengan hari kiamat. Curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka ini akan dibangkitkan nanti di hari kiamat? Berarti kecurangan tadi dikaitkan dengan hari kiamat. Hari yang besar. Hari yang di situ manusia bangkit menghadap Rabbul Alamin. Maka Syekh mengatakan, "Falladzi jarrahum 'ala at-tatfif", orang-orang yang melakukan tindakan kecurangan tadi ini menunjukkan tidak beriman dengan hari akhir. Tidak ada imannya dengan hari akhir. Sebab kalau kita beriman dengan hari akhir, kalau saya bercurang nanti, ini akan saya tanggung jawabkan. Akan ditanya oleh Allah. Akan menjadi saksi nanti perbuatan saya ini. Oleh karena itulah dikaitkan dengan hari berbangkit. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Sebab kalau kita ingin melakukan kejahatan, maksiat, coba ingat idik ke mati, kita akan mati, kita akan bertanggung jawab, pasti tidak mau kita melakukan perbuatan tadi. Ya. Makanya banyak ayat-ayat dikaitkan dengan beriman pada hari akhir. Suatu amalan dikaitkan dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau dia diam. Ini dikaitkan dengan hari akhir. Kecurangan juga demikian. Menunjukkan tidak ada iman mereka dengan hari akhir. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum sayakumuna, kalau mereka beriman dengan hari akhir dan mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan nanti dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah. Allah akan menghisap mereka terhadap yang kecil dan yang banyak. Tentu mereka akan meninggalkan perbuatan itu dan mereka akan bertaubat. Oleh karena itulah kita harus selalu menguatkan iman kita pada hari akhir. Sehingga akhlak kita bisa lurus dan benar. Ya. Karena orang yang beriman pada hari akhir tadi, sebagaimana kita katakan, bahwa semua yang ia lakukan akan dihisap oleh Allah. Dihisap, dicatat perbuatannya tadi.
Maka beriman pada hari akhir akan memberikan motivasi orang untuk menegakkan amal saleh. Memberikan motivasi seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Iman pada hari akhir tadi. Sangat penting sekali. Kemudian pada ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguhnya catatan orang-orang berbuat fujjar, orang-orang berbuat dosa, lafi sijjin, benar-benar ada dalam sijjin. Maka saya menjelaskan, wa hadza syamilun likulli fajir. Fujjar meliputi semua fajir. Mencakup 3 kelompok fujjar tadi. Fujjar di kalangan siapa? Al-kafarah, orang kafir. Fujjar di kalangan munafik. Fujjar di kalangan fasik. Jadi fujjar ini bukan hanya orang kafir saja. Fujjar 3 kelompok. Ada kalanya fujjar di kalangan kafir. Ada kalanya fujjar di kalangan munafik. Ada kalanya fujjar di kalangan fasik. Maka Allah katakan, inna kitabal fujjar, sungguhnya catatan orang-orang yang berbuat fujjar. Orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, lafi sijjin, berada dalam sijjin. Lalu ditafsirkan sijjin tadi melalui apa? Bertanya. Wa ma adraka mas sijjin? Tahukah kamu apa sijjin itu? Biasanya kalau ada model-model begitu pertanyaannya, ya, berarti ini perkara besar. Seperti al-qari'ah, mal-qari'ah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kan banyak model-model pertanyaan ayat. Berarti masalah itu masalah besar. Masalah yang tidak bisa kita main-mainkan. Wa ma adraka ma sijjin, tahu kamu apa sijjin itu? Kitabun marqum. Catatan yang sudah ditulis. Ya, marqum, tertera dalam Lauh Mahfuz. Satu hal yang kita yakini, bahwa ketentuan Allah terhadap hambanya, baik buruknya, itu sudah tertulis. Suratan takdir seorang sudah tertulis. Hanya saja takdir itu, ya tidak tahu ada. Kapan takdir itu kita tahu? Lah terjadi, itulah takdir saya. Kalau takdir itu diberitahu oleh Allah, ya mungkin kita bisa mengelak dari takdir kan. Makanya takdir, beriman kepada takdir adalah takdir itu sendiri merupakan rahasia Allah yang disembunyikan. Tidak dikasih tahu apa takdir. Tahunya nanti belakangan. Contoh masjid Sabilul Haq sebelum dibangun ini, kan tak tahu kita mau dibangun atau enggak. Tahu-tahunya setelah dapat tanah, ya, kemudian dapat donasi, dibangun. Sebelumnya tak tahu kita ada dibangun di sini. Begitu takdirnya. Oh, berarti inilah takdir yang Allah tetapkan. Masjid Sabilul Haq ada di sini. Takdir kita imani. Dia tidak kita ketahui. Kapan kita ketahui takdir? Setelah terjadi. Nah, itulah takdir tadi. Walaupun takdir sudah tertulis dalam ilmu Allah, akan tetapi kita tidak boleh untuk bersandar dengan takdir.
Ko iya ambo kabodoh, bodoh aja talih walaupun ambo kabarajat. Kabodoh aja. Tak mungkin. Ya'malu. Berbuatlah kalian fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah. Disuruh kita untuk beramal. Ya. Ada usaha kita, ada ikhtiar. Hasil dari ikhtiar itu adalah takdir. Kan tidak boleh kita bersandar melakukan perbuatan dosa, maksiat, kalau takdir ambo diperbuat maksiat. Nah. Karena kita tidak boleh menyandarkan takdir buruk. Kita sandarkan ini karena Allah ini. Tidak boleh kita menisbatkan takdir buruk karena Allah, pada Allah. Tapi keburukan itu terjadi adalah karena dosa kita sendiri. Allah tidak menginginkan buruk. Walaupun terjadi. Kenapa Allah telah memberikan jalan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada manusia fujur, ya, perbuatan jahat, keji, dan takwa. Ketika seorang memilih yang fujur, itulah takdirnya. Ketika seorang memilih yang takwa, itulah takdirnya. Ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan. Jadi tidak boleh kita bersandar dengan takdir dalam hal dosa dan maksiat kita. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Jadi sijjin itu catatan amal keburukan. Sijjin. Tercatat dalam sijjin. Al-mahallud dayyik ad-dang. Tempat yang sempit. Sijjin lawan dari illiyin. Illiyin itu catatan kebaikan. Tinggi letaknya. Dan sijjin itu rendah. Kalau illiyin, tempat catatan orang-orang yang abrar. Orang-orang yang baik. Itu illiyin. Wailu yawma idin lil mukadzibin. Kemudian Allah katakan, celakalah pada hari itu lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakan hari berbangkit, mendustakan hari kiamat, celakalah dia. Siapa mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari, ya, ad-din, pembalasan. Yaumul jaza. Oh, nak dari pembalasan itu. Makanya orang-orang musyrikin, mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Banyak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Orang-orang yang mendahulukan akal mereka juga demikian. Bahkan orang Islam sendiri, mengaku Islam, tidak percaya ya azab kubur. Nah, ada azab kubur itu. Lah mau gali kuburan, tak sobok dia mau ulang kena azab. Persoalan ini persoalan iman. Coba dia masuk dulu. Baru terasa. Keimanan ini tidak mesti, ya, kita harus buktikan tak. Betapa banyak hal-hal yang kita rasakan yang tak nampak. Ya. Bukan tidak ada. Udara kita rasakan. Tapi tak nampak. Ya. Apakah kita mendustakan udara itu tidak ada? Tidak. Tapi orang-orang yang mendustakan kiamat ini, ya, mereka tidak beriman. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan dengan hari kiamat itu kecuali pertama sifatnya mu'tad, orang yang melampaui batas. Yang kedua athim, orang yang banyak berbuat dosa. Mu'tad, melampaui batas terhadap apa yang Allah haramkan, perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, halal haramnya itu mereka tidak perhatikan. Halal saja semuanya. Kalau athim,
katsirul ismi, banyak dosa. Athim, banyak dosa. Maka ini yahmiluhu, akan membawa permusuhan sehingga mendustakan dan menimbulkan kesombongan, menolak kebenaran. Oleh karena itu, idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat Allah, maka mereka mendustakan. Hada asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini tak benar, ini Quran ini. Dongeng-dongeng terdahulu, ada yang mengatakan ini adalah syair, tukang syair. Muhammad itu tukang syair. Ini sikap orang-orang terdahulu, orang-orang kafir, orang-orang fujar terhadap ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia mengatakan ini asatirul awwalin. Mereka dustakan, mereka tentang. Dan kita banyak kita lihat sekarang ini seperti itu. Bacakan Al-Quran kepadanya, ya, tidak terima dia. Menolak dia. Dibacakan sunnah juga demikian. Sunnah apa ini? Biasa-biasa aja lah. Ini perilaku orang-orang terdahulu sudah ada seperti itu. Sekarang juga demikian. Karena apa yang terjadi sekarang ini adalah perulangan dari perilaku terdahulu. Kalau ada sekarang LGBT, dahulu sudah ada juga LGBT ini. Itu umat kaum Nabi Lut. Perilaku-perilaku sekarang ini, kalau kita baca sejarah jahiliyah, maka kita tidak heran perilaku manusia. Sekarang ini apa perilaku manusia yang viral? Suka membanggakan. Membanggakan kebaikannya di depan orang lain. Kemudian suka mengejek. Contoh sekarang viralnya, ya, tukang es, pedagang tukang es, yang diviralkan. Dan rentetannya apa di situ? Banyak yang mengejek. Mengejek kesalahan orang lain, dan rentetannya membanggakan perbuatannya. Nah, itu sekarang ini. Bangga dengan perbuatan-perbuatan kebaikannya, pamer-pamer kebaikan. Ya. Itu banyak orang yang miskin. Tidak dibantu, tidak diperhatikan kan. Ini karena viral, supaya terkenal, mereka tersentak hati untuk membantu. Karena orang miskin itu, orang tidak mampu itu, ada orang yang meminta-minta, ada yang tidak. Nah, kita harus tahu, orang yang tidak minta-minta, dia enggan. Lisaili wal mahrum. Meminta-minta dan orang tidak minta-minta.
Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Masuk kita sesi kedua, yaitu sesi adab atau akhlak. Pembahasan kita pada sesi kedua ini sekitar 20 menit atau 20 menit. Yaitu tentang khuluqur rahmah. Akhlak rahmah atau sayang, kasih sayang. Seorang muslim yang benar adalah orang yang rahim, yang penyayang. Maka rahmah, ya rahmat merupakan akhlak dari akhlak seorang muslim. Munculnya rahmat ini adalah karena menunjukkan safa'un nafsi, bersihnya jiwa seorang. Dan sucinya rohnya. Menunjukkan sucinya rohnya. Lalu dia melakukan kebaikan dengan sifat rahmah. Menegakkan amal saleh, menjauhi asyar, kejahatan. Menjauhi kerusakan-kerusakan yang kerusakan itu terjadi karena jauh seseorang dari sifat rahmat. Oleh karena itulah seorang muslim berupaya untuk meraih sifat kasih sayang tadi, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian adalah dari orang-orang yang beriman, mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran, saling mewasiatkan dengan marhamah. Kasih sayang dalam Islam ini, ya, kasih sayang yang tumbuh dari lubuk hati. Bukan kasih sayang karena faktor hobi. Ya. Kalau orang-orang kufar, ya, kasih sayang mereka, walaupun mereka mendengungkan kasih sayang, tapi mereka lebih banyak sayang mereka kepada hewan dibandingkan pada manusia. Kucing, anjing, ya, hewan-hewan peliharaan. Tapi anaknya, keluarganya tidak diperhatikannya, orang tuanya tidak diperhatikannya. Sedangkan kalau dalam Islam itu semakin tua seseorang, orang tua kita, semakin sayang kita. Beda dengan agama lain, mereka tidak memperhatikan itu. Kemudian mengamalkan hadis Nabi, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya orang-orang yang Allah rahmati dari hambanya adalah orang-orang ruhama, yang penyayang. Bahkan, ya, diriwayatkan dalam suatu hadis, ada salah seorang sahabat yang punya anak 9 orang. Lalu dia sampaikan, anak saya ada 9 orang, tidak satu pun yang saya cium. Nah, ada ciumnya anaknya. Ketika itu Nabi menegur dia. Bagaimana kalau sekiranya Allah mencabut rasa kasih sayang kamu? Tidak ada lagi rasa kasih sayang kamu. Kemudian, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Karena pada dasarnya sifat rahmat itu fitrah manusia sebenarnya. Tapi fitrah ini kalau tidak ada yang membangkitkannya, yang membangunnya, maka dia akan hilang. Ya. Fitrah ini akan bisa luntur, ya, ketika manusia tidak ada bimbingan, tidak ada yang menuntun. Fitrah berarti kalau fitrah itu meliputi orang mukmin dan orang kafir. Tapi ketika tidak ada yang menuntun, maka dia akan hilang. Nah, orang mukmin diumpamakan oleh Nabi adalah laksana sebuah bangunan atau seperti satu jasad.
Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam mencinta mereka, kelembutan mereka, kama thalil jasad, laksana satu tubuh. Idza staka minhu udhun, kalau sakit satu anggota tubuh, tada'a, yang lain ikut merasakan sakit. Ya. Contoh, kalau sakit gigi, apakah gigi aja yang sakit? Kan enggak, kaki sakit, berjalan maleh kan, kepala pun. Ya, karena dia saling keterkaitan. Sehingga dokter kalau dia mengobati, bukan obat gigi aja yang dikasih. Ya, ada antibiotik dia giahnya pula untuk bisa lalu kan. Ya, kalau masa sakit dia kasih obat tidur, ada dikasih lagi vitamin. Maka sifat rahmat ini merupakan sifat yang sangat mulia, mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Jangan disangka sifat rahmat itu hanya rasa belas kasihan. Tapi harus nampak dari wujud nyata. Apa contohnya sini? Sifat rahmat yang tampak dalam wujud nyata. Di antaranya adalah al-afu anzil zillah, memaafkan orang yang tergelincir, orang yang keliru, orang yang salah dimaafkan. Kalau sini orang salah kan tidak ditegur tapi diviralkan ya. Kalau sekarang ini salah orang diviralkan kesalahan-kesalahan, dijelekkan kesalahan di dunia sosial sekarang ini, media sosial. Apakah benar seperti itu? Kecuali kalau orang yang menyesatkan orang lain dan dampaknya besar, itu boleh disebutkan kesalahannya. Itu namanya apa? Tahzir. Memperingatkan orang dari kesesatan seorang. Apa? Al-afu an zilzillah. Di antara bentuk rahmat dalam bentuk nyata, memaafkan orang yang keliru, tergelincir, tanpa kesengajaan. Ya. Wal maghfirah li sahibil khatiyah, memberikan ampunan, memaafkan orang yang tersalah. Wa igatsatul malhub, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang lemah. Ini dia wujud-wujud dari rahmat tadi. Ini memberi makan orang yang lapar, it'amul ja'i', memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Ini wujud rahmat. Mengobati orang sakit, wujud rahmat. Kemudian menghibur orang-orang yang sedih. Kita berikan semangat, kita berikan motivasi dia, orang-orang dalam keadaan bersedih. Kita berikan motivasi untuk sabar. Dan banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat beberapa contoh rahmat. Pertama adalah daripada di Nabi sendiri. Jangan kira Nabi itu tidak menangis. Ya. Jangan kira Nabi itu tidak sedih. Diriwayatkan dalam satu hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata, dakhalna ma'a Rasulillah, kami masuk bersama Rasulullah kepada Ali Abi Yusuf Al-Kin. Adalah Ali itu Zi'ran, yaitu saudara susuan terhadap saudara susuan bagi Ibrahim anak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim, yaitu anak beliau, lalu beliau menciumnya. Karena ketahuan kabarnya Ibrahim sakit. Kemudian dakhalna alaihi ba'da dzalik, kami masuk kemudian dan Ibrahim ketika itu bertemu dengan Rasulullah, maka ketika itu faja'alat aina Rasulullah, lalu Rasulullah ketika itu air matanya berlinang. Dilihat oleh salah seorang sahabat. Lalu berkata Abdurrahman bin Auf, "Wa anta Rasulullah? Engkau juga Rasulullah?" Maksudnya, engkau juga menangis.
Jadi tidak awak menangis ada kan tu. Nabi juga air matanya belinang ketika melihat anaknya sakit, ya, yang dititipkannya kepada orang ibu susuannya. Fa anta ya Rasulullah, kata Abdullah bin Auf, ya Auf, innahar rahmah. Sungguhnya ini yang air mata yang keluar ini adalah rahmat. Ya, ada orang yang tidak pernah menangis, ya, tidak pernah bersedih dia. Ya. Innahar rahmah, kata Nabi. Kemudian apa katanya lagi? Belum menguatkan. Innal aina tadma, semuanya air mata keluar. Wal qalbu yahzan, hati sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tidak ada yang bisa kami katakan melainkan apa yang diridai oleh Rabb kami. Wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguhnya berpisahnya kami dengan engkau ya Ibrahim ini membuat sedih, ya. Maka ini menunjukkan rahmat Nabi kepada anaknya yang masih kecil ketika itu dititip kepada ibu susunya. Memang kebiasaan orang Arab menitip anaknya kepada siapa? Ibu susunya. Murdia. Jadi sifat Nabi dengan mencium Ibrahim, ya, dan menangisnya dia ketika melihat Nabi, Ibrahim itu, ya, sakit, ini menunjukkan sifat rahmat Nabi. Ada lagi riwayat dari Abi Hurairah, yaitu seorang yang memberi minum seekor anjing. Bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-atas. Ya. Rasulullah berkata, ketika ada seorang laki-laki berjalan fashtadda alaihi al-atas, lalu dia sangat kehausan. Lalu dia turun ke sebuah sumur, lalu dia minum. Setelah itu dia keluar. Lalu dia melihat seekor anjing, lidahnya terjulur kehausan seperti anjing mau mati, ya. Ya'kulu thara. Ya, dia memakan akar-akar rumput, ya, karena hausnya dia. Memakan kotoran, hampir kotoran. Faqal, lalu laki-laki yang melihat tadi, dibacanya situasi anjing tadi. Laqad balagha bihadza misal ladzi balagha bi. Sungguh sudah sampai anjing ini kehausan sebagaimana aku haus, ya. Jadi dia mampu membaca bagaimana laparnya, hausnya anjing tadi. Akhirnya bagaimana sikapnya? Famalaha khuffahu, diisilah sepatu botnya dengan air. Dia tahan dengan lidahnya, dia mengambilnya. Thumma raqa, kemudian dia naik. Lalu dia beri minuman anjing tadi. Allah mensyukuri, Allah mengucapkan pujian kepada laki-laki tadi dan diampuni dosanya. Lalu ketika sahabat-sahabat mendengar cerita tadi, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran, apakah kami jika kita berbuat baik kepada hewan binatang ada pahalanya? Qala, lalu Nabi menjawab, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun, pada setiap anggota tubuh, ya, itu ada ganjaran pahala jika seseorang berbuat baik. Maka turunnya laki-laki tadi, ya, ke sumur, lalu membawa, walaupun dia sulit, lalu dia mengambil air, lalu dia minumkan kepada anjing yang kehausan. Ini adalah bentuk sifat rahmat kepada anjing. Ya, termasuk hewan-hewan lain. Kalau ada kucing di rumah awak, kalau tidak ada dia makan, jangan pelihara kucing. Buang aja. Kalau tidak mau kita beri makan. Ya. Karena rahmat tadi. Karena kan ada orang yang tidak mau memelihara kucing. Ya, silakan bawa keluar, buang tempat yang nyaman. Jadi kalau ada di rumahnya, kita ketika dia minta makan, kasih makan. Tapi jangan sampai pula berlebihan dengan kucing. Ada kucing 5 ekor kucing di rumah. Anaknya lalu dia makan, kucing dirusun dulu. Ada aja seperti itu. Ini bukan berarti, artinya adalah cerita tentang anjing tadi, bukan berarti kita memelihara anjing, enggak. Tapi ketika anjing itu nampak kehausan, kan ini bicara tentang apa ini?
bicara tentang rahmat. Bukan berarti karena kita tidak boleh ya memelihara anjing. Kecuali anjing untuk ya kebun ya. Karena orang yang memelihara anjing tadi kurang pahalanya 2 kirat setiap hari. Masyarakat kita banyak memelihara anjing ya. Kayak buru. Kadang buru ini kan hobi aja. Ikhwatina fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Cerita berikutnya, seorang wanita, uzibat imra'atun fi hirratin. Diazab seorang wanita dalam perkara seekor kucing. Pernah dengar cerita itu? Seorang wanita, diriwayatkan dia diazab karena dia mengurung seekor kucing. Lalu tidak dikasih makan. Dikurungnya kucing, tidak dikasih makan. Diazab dia. La antiha, dikatakan kepadanya, engkau tidak memberi makan dia, tidak memberikan minum dia, ya, ketika dia mengurung tadi, tidak menyiapkan makanan untuknya sampai kucing itu makan, ya, akar-akar, makan tanah segala macam. Akhirnya wanita tadi sikap, ya, yang tidak baik tadi menyebabkan dia diazab, ya. Diazab dia. Ini menunjukkan sikap rahmat ya akan kalau seorang tidak punya sikap rahmat, sikap sayang akan menyebabkan dia terazab. Menunjukkan apa? Qaswatul qalbi, kesat hati. Orang kalau tidak ada penyayangnya itu menandakan hati kesat. Maka ini merupakan penyakit hati. Hati yang berpenyakit, ya memang tidak ada kasih sayang. Cerita berikutnya menunjukkan bentuk kasih sayang Nabi adalah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Inni la adkhulu fis salati. Aku ingin mengimami salat. Fa uridu italataha. Aku ingin memanjangkan bacaan salat. Fa asma'u buka as-sabi. Lalu aku mendengar tangisan bayi. Fa atazawwazu bima a'lam. Lalu aku singkatkan salatku. Ya. Disebabkan aku tahu sedihnya hati ibunya karena anaknya menangis. Sampai dalam masalah ibadah perlu kita punya kasih sayang. Kalau dalam sholat itu, ada jemaah kita banyak yang tua-tua, imam harus pandai membaca. Ini jemaah kita baru umurnya tua-tua. Kalau umur 30-40 kata tua-tua, ya boleh kita. Enggak panjang kan. Kemudian lihat pula, kalau ada umur yang sudah lansia dalam sholat berjamaah tadi, ya berarti kita kurangi bacaan, panjang bacaan tadi. Termasuk kalau ada anak-anak kecil. Kalau nanti dia menangis bagaimana? Bayangkan sampai di situ rahmat Nabi. Sayang Nabi sampai ke situ, sampai persoalan ibadah pun diperhatikan. Jadi artinya adalah tidak asal panjang bacaan saja. Ya mungkin di antara antum lah pernah pergi ke Makkah, Masjidil Haram kan. Kadang imam tu yang dibacanya Al-Kafirun. Karena jemaah tu banyak soalnya. Pendek-pendek bacaan Imam Masjidil Haram tadi. Kecuali waktu Ramadan. Kalau salat wajib, pendek-pendek bacaannya. Ya, pendek-pendek, just 30 rata-rata. Kadang Al-Kausar bacanya. Al-Ikhlas. Kenapa? Karena imam tahu bahwa jemaah umroh itu atau jemaah yang datang berkunjung itu banyak yang tua. Kan imamnya hafaz Quran dah. Jadi bukan berarti kalau kita hafaz Quran, ya jadi imam lalu punya panjang bacaan dah. Lihat kondisi jemaah kita. Salat wajib
Kalau salat sunnah ya tidak apa-apa. Itu pun juga dilihat kondisi dan keadaan. Jadi kalau bulan Ramadan memang sunnahnya seperti itu. Nabi mengajarkan untuk melamakan, memanjangkan bacaan kalau bulan Ramadan. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala yang besar. Untuk menghidupkan bulan Ramadan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau dalam salat wajib, ya tidak boleh panjang-panjang lihat situasi dan kondisi jemaah tadi. Yang kadang-kadang akhirnya mereka lari. Itu menunjukkan kasih sayang. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah ya tentang sikap rahmat yang dilakukan oleh para as-salafus salih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat rahmat dalam hati kita, dalam diri kita. Yang ini semuanya tidak akan bisa terwujud melainkan dengan melatih dan membina sifat rahmat pada diri kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.